Intisari Buletin An-Nasiha edisi 131. Mengenal sujud tilawah dengan mudah. Ada satu amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam, akan tetapi di zaman kita ini sudah jarang dipraktikkan oleh masyarakat kita. Sudah jarang kita temui diamalkan di masjid-masjid tempat kita tinggal. Amalan ini adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika membaca atau menyimak ayat-ayat sajadah. Hukum sujud tilawah ini adalah amalan yang rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sebagaimana dinukil dalam sebuah hadis yang disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, dahulu Nabi SAW sering membacakan kepada kita surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Maka beliau pun sujud, dan kami pun sujud bersama beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hukum sujud ini menurut pendapat yang terkuat adalah sunnah dan bukanlah wajib. Pada suatu hari, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah membaca surat An-Najm di hadapan Nabi SAW dan beliau tidak sujud. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang melakukan sujud tilawah? Sujud tilawah ini dilakukan baik oleh imam maupun makmum di dalam sholat, atau orang yang membaca Al-Quran dan yang menyimaknya di luar sholat. Hal ini didasarkan atas hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang sudah disebutkan di atas. Kemudian pembahasan berikutnya tentang keutamaan sujud tilawah. Di antara yang menunjukkan keutamaan dari sujud tilawah ini adalah sujud tilawah ini bisa membuat setan menangis. Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW bersabda, jika anak Adam membaca ayat sajadah kemudian bersujud, maka setan menjauh darinya sambil menangis dan berkata, alangkah celakanya, dia diperintah sujud kemudian bersujud, lalu ia mendapat surga, sedangkan aku diperintah sujud namun membangkang sehingga aku mendapat neraka. Hadis riwayat Muslim. Tata cara sujud tilawah. Yang pertama, mayoritas ulama mensyaratkan suci dari hadas dan najis ketika sujud, sebagaimana sujud-sujud lainnya di dalam sholat. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa suci dari hadas dan najis bukanlah syarat sah sujud tilawah. Maka seandainya di luar sholat kita menyimak bacaan Al-Quran seseorang, lalu orang tersebut melewati ayat sajadah dan lalu sujud tilawah, maka kita yang mendengarnya pun ikut sujud tanpa harus berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, berdasarkan dhahir hadis-hadis yang ada, maka jumlah sujudnya adalah sekali, bukan 2 kali, dan disunnahkan bertakbir ketika sujud, apalagi jika dilakukan di dalam sholat. Maka ketika turun dan bangkit dari sujud, maka diharuskan untuk bertakbir. Yang ketiga, adapun ketika sujud, boleh membaca bacaan yang kita baca ketika sujud di dalam sholat, yaitu Subhana Rabbiyal A'la. Dan diperbolehkan juga untuk membaca bacaan berikut, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau membaca zikir khusus sebagaimana berikut, Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai. Yang keempat, sujud didahului takbir baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun ketika di luar sholat, maka ketika bangkit dari sujud, tidak ada takbir kedua. Berbeda jika sujud ini dilakukan di dalam sholat, maka ketika turun dan ketika naik dari sujud, maka harus bertakbir. Yang kelima, sujud ini tidak ada salam atau tidak disyariatkan untuk ditutup dengan salam. Jadi bagi imam, ketika selesai dari sujud tilawah di dalam sholat, maka dia langsung bertakbir dan berdiri. Adapun di luar sholat, orang yang membaca Quran lalu sujud tilawah, maka selesai sujud, dia lanjutkan bacaan Al-Qurannya tanpa dia melakukan salam. Sujud tilawah di waktu-waktu yang terlarang. Menurut pendapat yang kuat, sujud tilawah boleh dilakukan di waktu terlarang untuk sholat. Alasannya karena sujud tilawah bukanlah sholat. Sedangkan larangan sholat di waktu terlarang adalah larangan khusus untuk sholat. Lihat Sahih Fikih Sunnah. Yuk kunjungi Instagram Buletin An-Nasiha di @buletin.annasiha atau akses bit.ly/buletinjumat untuk membaca dan mendengarkan audio Buletin An-Nasiha yang lainnya. Barakallahu fikum. Yuk dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah.